Candi Borobudur, sebuah situs bersejarah ikon Indonesia yang masuk ke dalam 7 keajaiban dunia yang dibangun pada abad ke-9 pada zaman dinasti Sailendra yang dipimpin oleh Raja Samaratungga. Nah, ternyata ini ada sisi misterinya yang dimana ini dialami oleh seorang laki-laki bernama Mas Widi yang dia melihat atau dipertunjukkan proses pembangunan Candi Borobudur secara gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur, teman-teman semuanya, saudara-saudaraku? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah misteri atau horor. Tapi kali ini bukan tentang pesugihan ataupun santet. Tapi kali ini adalah tentang pengalaman seseorang, yaitu narasumber kita yang bernama Mas Widi. Nah, Mas Widi ini mengalami sebuah peristiwa pengalaman yang dimana beliau ini tersesat di Borobudur. Nah, Borobudur ini pasti kalian udah tahu kan, yang namanya Candi Borobudur itu adalah ikon di Indonesia. Dan itu sangat terkenal sekali. Dan bahkan sampai masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Nah, terus gimana kok bisa sampai tersesat di Candi Borobudur? Gimana nih ceritanya? Nah, pasti kalian penasaran kan? Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Nah, sedikit informasi tentang narasumber kita, Mas Widi. Mas Widi ini adalah aslinya sebenarnya itu orang Palembang. Nah, dulu ketika Mas Widi ini masih muda lah ya, beliau ini kuliah di salah satu universitas atau kampus di Jakarta. Lalu kemudian akhirnya Mas Widi sampai sekarang dia mendapatkan pekerjaan di Jakarta dan tinggal di Jakarta juga. Dan sekarang Mas Widi juga sudah berkeluarga dan alhamdulillah punya 2 orang anak. Oke, baik, kita langsung balik ke ceritanya. Candi Borobudur. Yang seperti dibilang tadi, Candi Borobudur adalah ikon atau bangunan bersejarah di Indonesia, bahkan masuk ke 7 keajaiban dunia. Nah, tapi ternyata banyak yang nggak tahu kalau ternyata bangunan yang bersejarah banget ini ternyata memiliki sisi lain, yaitu kisah misteri seperti yang dialami oleh Mas Widi ini, teman kita semua. Jadi peristiwa ini sendiri terjadi pada tahun 2004. Nah, pada tahun 2004 ini Mas Widi ini masih berstatus sebagai seorang mahasiswa semester tingkat 2 di Universitas di Jakarta. Dan saat itu juga dari kampus ini mengadakan acara wisata yang dimana wisata tersebut itu bertujuan ke daerah Jawa Tengah dan Candi Borobudur ini adalah salah satu tujuannya. Dan pada saat itu juga Mas Widi itu belum pernah sama sekali menginjakkan kaki atau mendatangi yang namanya Candi Borobudur tersebut. Jadi hanya tahu lewat televisi, lewat pelajaran sekolah dulu, tahu dari internet, hanya sebatas itu, dan tahu dari cerita orang-orang. Nah, tapi akhirnya momen itu menjadi momen yang sangat berharga dan sangat menyenangkan bagi Mas Widi sendiri. Karena itu adalah kali pertamanya dia akan mendatangi yang namanya Candi Borobudur. Dan dia pasti senang banget dong karena berkesempatan untuk mengunjungi salah satu keajaiban dunia tersebut. Nah, singkatnya nih, Mas Widi dan teman-teman kampusnya, mereka itu berangkat menuju ke Jawa Tengah. Yang dimana tujuan pertamanya itu adalah Candi Borobudur. Nah, mereka itu berangkat menuju ke daerah Jawa Tengah itu dengan menaiki bis. Dan Candi Borobudur menjadi salah satu tujuan pertamanya yang akan dikunjungi oleh Mas Widi dan rombongannya itu, teman-teman kampusnya. Nah, pada hari itu Mas Widi sendiri ini lupa harinya apa, tapi yang pasti pada pukul sekitar jam 4 sore Mas Widi dan rombongan itu sampai di Candi Borobudur. Nah, Mas Widi ini membatin, wah betapa bahagianya, betapa gembiranya hatinya dirasakannya. Karena dia benar-benar berkesempatan untuk mengunjungi Candi Borobudur. Yang sudah sejak lama memang Mas Widi ini menginginkan untuk datang ke situ. Jadi biar bisa lihat langsung ikon yang sangat bersejarah tersebut. Yang masuk ke dalam 7 keajaiban dunia. Nah, candi yang begitu megah yang menjulang tinggi itu udah kelihatan tuh atasnya oleh Mas Widi dan rombongan pada saat Mas Widi ini berada di parkiran. Nah, sama nih kayak Mas Widi, semua teman-temannya itu mereka terlihat dari wajahnya, mereka itu sangat gembira, sangat menikmati sekali. Akhirnya mereka itu bisa menginjakkan kaki di Candi Borobudur tersebut.
Walaupun mungkin ada beberapa temennya Mas Widi yang udah pernah datang ke situ. Nah, tapi bagi yang belum pernah datang kan itu merupakan sebuah kebahagiaan gitu loh. Jadi selain tempatnya ini memang tempat yang sangat bersejarah, memang Candi Borobudur itu ya lokasinya juga bagus, tempatnya juga sangat indah. Nah, padahal Mas Widi dan teman-temannya ini masih berada di parkiran. Nah, tapi sepanjang perjalanan, sepanjang jalan nih menuju Candi Borobudurnya dari parkiran, itu udah terlihat banyak sekali pedagang-pedagang yang menjual souvenir, cenderamata untuk oleh-oleh. Nah, itu pun mereka menjual beraneka ragam bermacam-macam jenisnya, dari yang mungkin kayak liontin atau apalah, pokoknya banyak banget di situ. Dan itu sudah sangat menyenangkan untuk dilihat bagi Mas Widi dan teman-temannya. Dan sambil menunggu panitia rombongan itu membeli tiket masuknya, Mas Widi dan teman-temannya ini duduk dulu tuh di parkiran sambil bersenda gurau, menghibur diri setelah perjalanan jauh. Mereka capek kan, mereka ya lelah. Nah, mereka ini ngobrol-ngobrol, ya omong kosong lah, sekedar bercanda gurau, tertawa-tertawa untuk melepas kelelahannya itu selama dalam perjalanan. Nah, sedangkan Mas Widi sendiri itu tidak terlalu banyak menikmati obrolan atau candaan-candaannya. Jadi Mas Widi itu lebih ke yang menikmati pemandangan, menikmati suasana di Candi Borobudur tersebut. Dan kebetulan sore itu ketika mereka sampai udah jam 4 nih, itu cuacanya tuh sangat sangat cerah banget lah. Jadi nggak ada mendung, nggak ada tanda-tanda mau turun hujan, itu nggak ada. Jadi bener-bener cerah, langitnya pun juga biru. Ya pokoknya khas sore hari lah. Semilir anginnya juga bertiup dengan sepoi-sepoinya, dan itu membuat mereka itu merasakan nyaman, sejuk, dan hembusan angin tersebut itu menghempaskan rasa lelah mereka ketika dalam perjalanan, seketika pun menghilang. Nah, tapi ini ada yang aneh, karena dari hembusan angin yang sangat nyaman dirasakan, itu entah dari mana asalnya, dari mana sumbernya, itu dengan sayup-sayup, itu Mas Widi mendengar suara musik, yang dimana musik itu adalah musik khas Jawa, yaitu gamelan. Itu terdengar dengan sayup-sayup, itu Mas Widi mendengar suara itu. Dan lagi-lagi Mas Widi dibuat sangat menyukai apapun yang ada di area Candi Borobudur. Itu dirasakan semuanya begitu indah, apapun itu bentuknya. Pokoknya itu sebuah sebuah kesenangan, kebahagiaan tersendiri bagi Mas Widi. Nah, Mas Widi ini mempunyai dua orang teman, yang dimana keduanya ini berteman dekat dengan Mas Widi. Dibandingkan teman-teman yang lain, mereka berdualah yang paling dekat. Jadi kemana-mana mereka itu bertiga. Di parkiran pun ya mereka lebih dekat bertiga. Kemudian setelah menikmati pemandangan juga mereka bertiga. Walaupun bareng-bareng, maksudnya lebih intens ke itu antara mereka bertiga. Jadi teman yang pertama itu namanya Rohman, dan teman yang kedua itu namanya Kamal. Nah, menurut kata Mas Widi nih, kalau diperhatikan pada hari itu, Candi Borobudur itu tidak terlalu ramai pengunjung. Ya mungkin karena bukan di akhir pekan atau di hari libur panjang, jadi sehingga tidak terlalu ramai seperti di hari-hari libur atau di weekend lah istilahnya, seperti itu, atau akhir pekan. Jadi di situ cuma ada beberapa rombongan wisatawan lokal, hanya di beberapa sudut. Jadi tidak seperti biasanya itu padat pengunjung. Ya adalah bule 1-2 orang. Itu juga nggak terlalu banyak. Apalagi itu kan udah sore hari juga kan. Udah hampir tutup tuh area wisatanya sebenarnya. Ya walaupun demikian, walaupun nggak seramai ketika hari libur, tapi ya nggak bisa dibilang sepi juga yang namanya Candi Borobudur ini. Jadi suasana wisatawan itu masih sangat terasa di situ. Nah, di tengah asiknya sedang menikmati pemandangan yang ada di Candi Borobudur, tiba-tiba perhatiannya Mas Widi ini teralihkan dengan sesuatu yang ada di hadapannya yang dia lihat. Jadi Mas Widi itu melihat ada seseorang dari kejauhan. Nah, beberapa orang ini awalnya muncul satu persatu. Ada yang menggunakan dengan pakaian yang biasanya dilihat oleh Mas Widi itu biasa dipakai di dalam acara pernikahan adat khas Jawa. Nah, tapi orang-orang yang berpakaian khas Jawa itu hanya sedikit. Jadi hanya beberapa saja. Nah, jadi dari semua yang banyak terlihat oleh Mas Widi, itu kebanyakan orang yang menggunakan celana pendek selutut, terus kemudian telanjang dada, dan mereka semua itu berjalan tanpa menggunakan alas kaki alias nyeker. Nah, mereka semuanya yang satu persatu kemudian akhirnya muncul jadi beberapa orang, kemudian lumayan banyak, itu mereka datang dari arah yang sama. Dan sepertinya kalau dilihat oleh Mas Widi, mereka itu akan menuju ke tempat yang sama, yaitu arahnya ke Candi Borobudur. Nah, kalau diibaratkan itu mungkin seperti karnaval. Nah, mungkin seperti itu.
Nah, tapi bedanya kalau karnaval itu memang sengaja atau dikonsep. Jadi ketika orang memakai kostum atau baju-baju adat atau budaya, itu kan pasti mereka memang dipersiapkan dan kadang juga ada yang di make up dengan tebal gitu kan. Yang namanya karnaval lah ya. Nah, itu seperti itu. Nah, tapi ini beda. Ini bukan seperti orang yang karnaval. Lah, lagian ngapain sore-sore ada karnaval kan? Walaupun memang tempatnya di Candi Borobudur, tempat wisata. Tapi ya nggak mungkin juga ada karnaval di sore hari. Nah, jadi bedanya ini, kenapa bukan karnaval? Itu karena mereka itu polos. Yang dimaksud polos di sini itu apa? Jadi mereka itu memang terlihat seperti menggunakan pakaian sehari-hari. Jadi kayak memang bukan dibuat-buat gitu loh, bukan diada-adakan kayak karnaval itu tadi, bukan. Jadi memang pure, real, murni, natural seperti itu. Dan Mas Widi juga yakin mungkin orang-orang tersebut memang seperti itulah cara berpakaiannya. Nah, Mas Widi ini terus memperhatikan orang-orang tersebut. Semuanya diperhatikan hingga kemudian akhirnya beberapa dari mereka itu menghilang. Nah, hilangnya itu karena apa? Karena terhalang oleh jarak pandang. Nah, di sini Mas Widi itu bertambah, dia semakin yakin kalau orang-orang tersebut memang benar menuju ke Candi Borobudur, arahnya ke situ. Karena memang orang-orang tersebut itu berjalan menuju ke tempat atau lokasi di mana candi itu berada. Nah, tapi di sini ada yang aneh, dan ini paling aneh menurut Mas Widi. Walaupun itu banyak orang-orang yang dilihat oleh Mas Widi tersebut, tapi orang-orang yang ada di situ, semua wisatawan yang datang itu seperti tidak menyadari akan kehadiran orang-orang tersebut. Yang itu tadi, yang menggunakan celana pendek terus kemudian telanjang dada dan berjalan tanpa alas kaki menuju ke lokasi Candi Borobudur. Itu semua wisatawan itu tidak menyadari akan adanya orang tersebut. Nah, itu merupakan sesuatu yang paling aneh bagi Mas Widi. Jadi mereka itu acuh aja gitu loh, padahal mereka itu saling berpapasan, jalan bareng. Tapi kok ya nggak ada yang memperhatikan, ya walaupun nggak saling sapa, tapi minimal kan merasakan, wah ini orang kok aneh ya. Nah, itu paling nggak terlihat seperti itu, minimal itu yang dipikir oleh Mas Widi. Tapi pada kenyataannya nggak, jadi hanya lewat-lewat aja, berpapasan-papasan aja. Kayak nggak ada sesuatu gitu loh. Nah, jadi ternyata memang hanya Mas Widi saja yang melihat hal tersebut. Yang lain itu nggak ada. Nah, di sini Mas Widi kan memperhatikan sambil ngelamun. Nah, ketika di dalam lamunannya Mas Widi, nah Mas Widi ini dikagetkan oleh seorang temannya yaitu Rohman. Widi, ngapain kamu ngelamun aja gitu? Ayo kita masuk. Nah, begitu kata si Rohman ini yang mengagetkan Mas Widi sehingga dia terbangun dari lamunannya. Ternyata benar apa yang dibilang Rohman, mereka itu bisa masuk karena semua tiketnya udah terbeli. Nah, kemudian si Mas Widi ini bangun dari duduknya, dari lamunannya, kemudian dia berjalan bersama teman-temannya masuk ke area Candi Borobudur. Nah, sambil berjalan itu Mas Widi itu masih bisa memperhatikan atau melihat rombongan orang-orang tadi. Dan dari kejauhan Mas Widi itu masih bisa melihat orang yang berdiri paling belakang itu berjalan secara beriringan. Dan tujuannya sama, itu ke Candi Borobudur, sama. Nah, Mas Widi itu ya sempat nanya di batinnya, ini orang itu sebenarnya pada mau kemana? Mau ngapain? Lagian nggak mungkin juga orang mau wisata. Kalau wisata ngapain pakai pakaian seperti itu? Karena rata-rata orang yang datang ke Candi Borobudur untuk berwisata, mereka itu yang menggunakan pakaian yang ya mungkin pakaian itu rapi pada zaman dulu. Tapi kalau untuk rapi definisi sekarang itu kan ya pakai kaos atau baju lah ya, celana, sepatu. Ya umumnya orang datang ke lokasi wisata seperti itu. Yang ada di dalam pikirannya Mas Widi, dia bertanya-tanya seperti itu. Nah, kemudian sambil berjalan akhirnya Mas Widi ini semakin jelas melihat Candi Borobudur yang begitu megah berada di hadapannya. Dan puncak stupa yang terlihat begitu indah itu menjadi perhatian khusus bagi Mas Widi. Mas Widi ini udah pengen banget nyampe ke puncak itu tadi, stupa. Kata Mas Widi, itu sungguh peninggalan sejarah yang sangat-sangat menakjubkan dari nenek moyang kita orang Indonesia. Nah, ini mohon maaf nih, sorry, sedikit menyinggung tentang sejarah. Nah, jadi Candi Borobudur ini didirikan atau dibangun pada abad ke-9, yang dimana Candi Borobudur ini berlokasikan di Kabupaten Magelang. Dan Kabupaten Magelang ini sendiri masuk di dalam wilayah kekuasaan dinasti Sailendra, yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Samaratungga. Nah, pada saat itu sang raja itu bertitah untuk membuat sebuah bangunan atau membangun sebuah candi yang besar, yaitu Candi Borobudur, yang dimana proses pembangunannya itu dipimpin oleh seorang arsitek yang bernama Gunadarma. Nah, dari pembangunan tersebut Candi Borobudur ini sendiri bisa diselesaikan dalam kurun waktu sekitar 50-70 tahun berikutnya. Nah, jadi proses pembangunannya itu memang lama sekali.
berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan yang konon katanya nih, seorang arsiteknya atau perancangnya yaitu Gunadarma, itu konon katanya itu sampai nggak bisa melihat hasil akhirnya atau setelah Borobudur ini jadi. Ya karena itu tadi waktunya 50-70 tahun proses pembuatannya atau pembangunannya itu. Borobudur didirikan selama itu. Nah jadi begitulah menurut sejarah yang pernah sedikit saya baca ya. Kalau misalkan saya ada kesalahan atau kelupaan tolong diingatkan atau dikoreksi. Dan ini yang paling menakjubkan nih dari Candi Borobudur, itu katanya pembangunan Candi Borobudur yang begitu besar, yang begitu megahnya, sebegitu menakjubkannya, itu dibangun atau dibuat hanya murni oleh tenaga manusia. Jadi ya pada zaman dulu ya nggak ada alat berat atau ya apalah nggak ada. Jadi murni pure tenaga manusia. Nah jadi batu-batu besar kemudian dipahat, dibentuk sedemikian rupa, sebegitu indahnya. Terus kemudian disusun hingga menjulang tinggi dan begitu megah, itu semuanya dilakukan dengan tenaga manusia dan itu saya salut sih saya pribadi. Nah oke, sekarang kita balik lagi ke Mas Widi yang hampir sampai ke Candi Borobudur nih. Nah jadi kata Mas Widi semakin dekat dengan Candi Borobudur, Mas Widi itu semakin dibuat takjub dengan keindahan dan menakjubkannya Candi Borobudur ini. Nah tapi di sini Mas Widi mulai merasakan ada yang aneh lagi. Nah kata Mas Widi, ini ada yang aneh nih. Tadi orang-orang yang berjalan beriringan, rombongan yang menggunakan celana pendek dan bertelanjang dada, berjalan tanpa alas kaki, itu kok nggak ada, ini pada kemana orangnya? Harusnya mereka itu ada di lokasi Candi Borobudur karena mereka itu berjalan beriringan menuju ke Candi Borobudur. Tapi setelah Mas Widi sampai di situ, hampir sampai, itu nggak ada orang-orang tersebut. Itu pada kemana? Nah, di situ membuat timbul pertanyaan bagi Mas Widi. Ini aneh nih, aneh banget nih. Tapi Mas Widi ini tidak mau terlalu fokus memikirkan tentang orang-orang tersebut. Akhirnya Mas Widi ini memutuskan untuk terus menikmati pemandangan yang ada di Candi Borobudur. Nah tapi saat Mas Widi ini lagi fokus menikmati pemandangan di Candi Borobudur, tiba-tiba ada yang mengalihkan pandangannya si Mas Widi ini. Nah apa yang mengalihkan pandangannya Mas Widi? Mas Widi itu teralihkan kepada sebuah halaman yang ada di Candi Borobudur, yang letaknya itu agak sedikit ke selatan. Nah disitulah Mas Widi ini melihat ada pemandangan yang sangat menarik perhatiannya Mas Widi. Nah jadi Mas Widi itu melihat ada sekelompok orang yang jumlahnya ini ya berpuluh-puluhan lah ya. Nah mereka itu berdiri berbaris. Nah kemudian dipimpin oleh seseorang yang di situ seolah-olah seperti kayak upacara lah seperti itu. Kayak orang yang apel hendak melakukan sebuah pekerjaan. Nah yang dilihat Mas Widi seperti itu. Jadi beberapa orang itu ada kayak yang memberikan pengarahan tentang itu tadi pekerjaan nanti misalkan ini. Nah seperti itu. Nah terus beberapa orang yang berada di depan orang-orang tersebut yang lagi memberikan pengarahan itu jumlahnya lebih banyak. Dan orang-orang tersebut itu seperti yang dilihat Mas Widi saat pertama kali. Yaitu dengan celana pendek selutut, dia nggak pakai baju terus berjalan tanpa alas kaki. Nah itu orang-orang itu ternyata mereka berkumpul di situ yang dilihat oleh Mas Widi. Nah Mas Widi ini akhirnya ya pada ngapain mereka ya di sini. Mas Widi bertanya seperti itu dalam hatinya. Nah Mas Widi yang terlalu fokus dengan segerombolan orang tersebut sehingga tanpa sadar Mas Widi itu meninggalkan rombongannya. Nah akhirnya Mas Widi duduk di situ sambil melihat itu tadi segerombolan orang dan dengan rasa penasaran yang tinggi ini mau ngapain sebenarnya orang-orang ini. Nah di situ Mas Widi duduk sendirian tuh. Nah Mas Widi ini cukup lama memperhatikan dan cukup lama juga duduk di tempat itu tadi yang Mas Widi sendirian. Nah itu cukup lama sampai akhirnya Mas Widi itu menyadari bahwa ada yang aneh di sekitarnya Mas Widi. Nah aneh, iya, apa yang aneh di sini? Yang aneh itu adalah ternyata Mas Widi menyadari bahwa ternyata tidak ada satu orang pun yang ada di sekelilingnya. Kosong sama sekali, nggak ada siapa-siapa. Padahal tadinya Mas Widi itu bersama dengan rombongannya, terus kemudian dia melihat segerombolan orang yang lagi berbaris. Dan ditambah lagi warna langitnya itu berubah warna menjadi aneh. Jadi kayak senja gitu loh. Jadi langit itu semakin merah dan semakin merah. Padahal pada saat itu baru sekitar jam setengah 5 atau jam 5 sore. Dan itu ya walaupun udah sore banget cuman senja kan belum menampakkan dirinya. Nah tapi yang dilihat oleh Mas Widi itu seperti senja hari gitu loh. Jadi langitnya tuh merah, bener-bener merah. Tapi Mas Widi di sini masih memikir mungkin ini mau turun hujan kali. Dia masih sempat mikir kayak gitu dan ngomong sendiri dalam hatinya.
Nah, kemudian Mas Widi pun akhirnya berdiri dari duduknya itu tadi, kemudian dia berjalan menuju area candi lain. Nah, di situ berharap akan menemukan orang-orang lain selain dirinya. Nah, tapi Mas Widi ini tidak menemukan apa-apa, nggak ada siapapun di situ. Padahal Mas Widi itu udah melihat ke atas, arah atas candi, terus kemudian menoleh ke bawah, melihat ke kanan, ke kiri, ke sekelilingnya, ke sekitarannya. Semuanya itu nggak ada siapa-siapa yang ditemui, nggak ada siapapun sama sekali. Jadi Mas Widi itu hanya seorang diri di situ, di Candi Borobudur. Nah, di sini Mas Widi mulai merasakan ada yang semakin aneh dan Mas Widi udah mulai merasa ketakutan. Jadi Mas Widi itu udah berjalan sekitar ya di lantai 5 bangunan Candi Borobudur ya. Nah, tapi di situ Mas Widi itu melihat ke seluruh area di situ itu nggak ada siapapun, kosong, kosong. Jadi hanya ada Mas Widi seorang. Lagi-lagi saya balik lagi tuh, hanya ada Mas Widi seorang. Nah, di sini Mas Widi mulai panik. Dia semakin ketakutan. Dia mencari orang di situ, berharap ada orang yang muncul gitu kan ya, buat temen dia. Berarti seenggaknya dia mikir, wah dia nggak sendirian di situ. Nah, pada saat itu apa ya yang dilihat oleh Mas Widi itu udah semakin gelap dan gelap. Nah, itu membuat Mas Widi semakin takut, semakin panik dia. Ditambah lagi nggak ada orang sama sekali di situ. Sampai Mas Widi itu naik ke atas hingga hampir puncak kan, dia melihat kan ke halaman candi itu benar-benar nggak ada orang sama sekali. Nah, jadi yang dilihat oleh Mas Widi ketika dia naik ke atas itu benar. Yang dilihat Mas Widi itu adalah segerombolan orang-orang tadi yang lagi berbaris. Akhirnya dia melihat itu. Orang-orang yang dilihat oleh Mas Widi sejak Mas Widi berada di area parkir Candi Borobudur. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang misterius, orang-orang yang aneh. Nah, kenapa dibilang orang-orang misterius? Ya karena nggak tahu entah dari mana datangnya, arah datangnya itu dari mana nggak tahu. Dan kenapa aneh? Ya aneh karena orang-orang tersebut mengenakan pakaian yang tidak pada umumnya di zaman itu, zaman sekarang lah, taruhlah. Nah, terus orang-orang yang lain, rombongannya Mas Widi, teman-teman kampusnya itu nggak ada. Nah, lelah bercampur panik sehingga Mas Widi ini memutuskan untuk turun dari Candi Borobudur tersebut. Nah, menuju ke arah rombongan orang-orang tersebut atau pintu keluar. Nah, tangga yang menurun panjang itu jadi tujuan pertamanya Mas Widi. Sesampainya di tangga tersebut, Mas Widi pun menuruni selangkah demi selangkah. Nah, beberapa tangga ini bentuknya seperti lorong kecil. Nah, Mas Widi itu harus melewati lorong-lorong kecil tersebut hingga sampai ke bawah. Satu persatu dia turunin. Nah, tapi entah sampai di tingkat berapa, maksudnya di anak tangga yang keberapanya itu, Mas Widi itu merasa sangat keheranan dan sangat kaget dia. Dan lebih ke takut. Nah, jadi beberapa detik sebelum Mas Widi itu masuk ke dalam lorong tersebut, itu Mas Widi masih melihat cuacanya, suasana langit itu ya walaupun udah agak gelap ya, tapi kan masih ada pencahayaan di situ. Nah, tapi ketika udah masuk ke dalam lorong tersebut, tiba-tiba suasananya itu berubah. Langit yang tadinya masih ada cahaya senja, tiba-tiba menjadi gelap gulita, layaknya malam hari. Dan iya, tiba-tiba hari menjadi malam. Perasaan penasaran, takut, takjub, pokoknya bercampur aduk menjadi satu. Mas Widi ini masih heran, kenapa tiba-tiba langit menjadi gelap dan jadi malam, dan kemana semua teman-temannya itu. Tapi ternyata nggak cukup berhenti sampai di situ, ternyata ada keanehan-keanehan lain. Karena apa? Tadi Mas Widi yang masih heran dengan tiba-tiba langit menjadi malam, terus kemudian sepi, nggak ada orang sama sekali. Tiba-tiba Mas Widi itu melihat di situ menjadi ramai, banyak banget orang di situ. Jadi Mas Widi karena dia saking kagetnya, dia diam di tempat. Dia kayak apa ya, kayak heran, nggak percaya, maksudnya ini apa loh, misteri apa yang sedang dialami. Kejadian apa yang sebenarnya. Tadi yang tiba-tiba langit jadi gelap, terus tiba-tiba sepi, semua teman-temannya nggak ada. Terus melihat orang misterius, kemudian sepi lagi, nggak ada orang. Lah kali ini melihat begitu banyaknya orang di situ. Nah, yang membuat anehnya lagi, walaupun di situ banyak banget orang rame. Nah, di sini kan Mas Widi ini mulai apa ya, punya harapan bahwa wah dari sekian banyak orang nih pasti ada teman-temannya nih. Tapi ternyata nggak ada sama sekali. Satu pun nggak ada yang dikenal oleh Mas Widi. Wajahnya itu asing semuanya. Dan menurut pengakuan dari Mas Widi, sekian banyaknya orang itu, mereka semua itu baru pertama kali dilihat oleh Mas Widi. Sebelumnya belum pernah melihat dari mereka itu. Dan ditambah lagi penampilan dari sekian banyaknya orang ini, mereka semua itu berpenampilan atau memakai pakaian itu yang khas.
Nah, khasnya itu gimana maksudnya? Nah, jadi nggak ada satupun orang yang berpakaian seperti orang-orang masa kini. Atau ya seperti kita sekarang ini atau Mas Widi itu nggak ada. Jadi semuanya dari sekian banyaknya orang, itu mereka mengenakan pakaian khas Jawa kuno atau zaman dahulu kala. Dan sontak saja dong Mas Widi ini teringat dengan rombongan orang-orang misterius tadi ketika pertama kali Mas Widi lihat di parkiran yang jalan menuju ke arah Candi Borobudur tersebut. Nah, kenapa Mas Widi itu ingat dengan mereka? Karena pakaiannya itu sama. Dan beberapa dari mereka Mas Widi itu ada yang mengenali. Oke, tadi dibilang kan Mas Widi belum pernah melihat orang-orang itu sebelumnya kan dari sekian banyaknya. Maksudnya itu belum pernah melihat sebelumnya sebelum dia datang ke Borobudur. Nah, tapi di situ ada yang diingat oleh Mas Widi. Jadi ada beberapa orang yang diingat wajahnya. Ya orang-orang misterius itu yang datang dari entah dari mana arahnya. Jadi orang-orang itu hanya bercelana pendek, bertelanjang dada, terus kemudian berjalan tanpa alas kaki. Ada yang pakai pakaian, tapi itu tadi pakaiannya pakaian yang khas Jawa zaman dulu banget. Nah, sementara ada beberapa orang yang berpakaian dengan pakaian rapi. Nah, itu tadi menggunakan pakaian Jawa terus menggunakan belangkon juga. Ada yang seperti itu. Jadi selain belangkon itu juga ada kain yang diikatkan di kepala itu. Pokoknya kayak orang zaman dulu banget. Nah, ternyata orang-orang yang bercelana pendek itu beneran. Mereka semua itu bekerja di area Candi Borobudur. Ya akhirnya berkesimpulan di situ Mas Widi menemukan jawaban bahwa orang-orang yang bercelana pendek itu tadi yang nggak pakai baju. Mereka itu adalah orang-orang yang sebagai pekerja di situ. Yang penuh dengan keringat tuh badannya. Mas Widi itu melihat hal itu. Nah, Mas Widi itu sempat melihat jadi ada beberapa orang yang melintas di hadapannya Mas Widi dan orang-orang tersebut itu memanggul batu-batu besar dan nggak tahu entah mau dibawa kemana tuh batu-batunya. Karena pada saat itu memang yang dilihat Mas Widi kan dia baru turun tuh dari tangga tadi kan. Nah, Mas Widi itu kan arahnya menuju ke pintu keluar, jadi di area halaman lah dia menuju ke situ niatnya. Nah, jadi yang dilihat Mas Widi itu ya masih kayak pelataran gitu, jadi belum ada bangunannya. Jadi hanya ada tumpukan-tumpukan batu, terus kemudian dipanggulin tuh sama orang-orang. Nah, Mas Widi ini terus memperhatikan orang-orang tersebut hingga pada akhirnya ada salah seorang yang datang menghampiri Mas Widi. Nah, orangnya itu tinggi besar berkumis, pokoknya ya gagah lah, berwibawa. Nah, jadi orang itu berjalan dengan cepat dan kemudian berhenti tepat persis di hadapannya Mas Widi. Nah, kemudian orang tersebut itu berbicara, mengajak ngomong sama Mas Widi ini, tapi dengan menggunakan bahasa Jawa, Jawa dulu. Dan itu sama sekali nggak tahu Mas Widi, ya karena Mas Widi ini kan orang Palembang. Dan satu kata pun nggak ada yang dipahami oleh Mas Widi sama sekali. Jadi laki-laki itu terus saja berbicara sama si Mas Widi ini, tanpa diem dia. Walaupun Mas Widi ini nggak merespon karena nggak tahu bahasanya. Nah, sambil bicara, laki-laki tersebut itu sambil menunjuk ke arah bawah. Maksudnya di arah tangga itu, ya karena memang Mas Widi itu kan akan menuju ke bawah. Nah, itu orang tersebut itu menunjuk ke situ terus. Nah, jadi seolah-olah orang tersebut itu mengisyaratkan bahwa Mas Widi itu harus mengikuti arahannya. Nah, akhirnya Mas Widi pun mengikuti perintah dari orang tersebut. Mas Widi pun menuruni anak tangga itu, terus turun ke bawah. Satu persatu anak tangga dia turunin kan, sambil melihat sekelilingnya kanan kirinya, melihat kesibukan orang-orang yang di situ yang lagi bekerja. Mas Widi terus menuruni anak tangga tersebut. Mas Widi ini sempat bertanya-tanya juga, sebenarnya apa sih yang mereka kerjakan sampai manggulin batu-batu yang besar kayak gitu. Terus kok ya mereka kuat gitu loh. Jadi ketika melihat orang-orang yang begitu banyak sedang bekerja, itu rasa takutnya itu seketika hilang. Jadi nggak ada rasa takut sama sekali. Tapi yang ada itu rasa heran, rasa kaget, dan rasa penasaran, dan rasa takjub juga. Nah, menurut Mas Widi ini apa nih sebenarnya? Nah, Mas Widi punya pikiran, ya udah nggak apa-apa. Aku turutin aja perintah dari orang tadi, turun ke bawah. Mungkin nanti ketika udah sampai di bawah, aku bakalan dapet jawabannya. Yang membuat dia itu penasaran kenapa dia mengalami semua peristiwa itu. Dan akhirnya Mas Widi pun sampailah di bawah, yang dimana di pelataran atau halaman Candi Borobudur, yang dimana Mas Widi ini sudah merasakan dia menginjakkan kaki di rerumputan. Nah, dari situ akhirnya Mas Widi bisa melihat semuanya. Ternyata orang-orang yang misterius tadi yang dilihat oleh Mas Widi, yang mereka sedang bekerja berkucuran dengan keringat, yang memanggul batu-batu besar. Nah, di sini Mas Widi dapat jawabannya. Ternyata orang-orang tersebut itu sedang membangun Candi Borobudur. Tapi yang dilihat oleh Mas Widi itu baru setengahnya Candi Borobudur. Jadi memang proses pembuatannya itu baru setengah, dari bawah sampai ke tengah-tengah. Nah, untuk yang ke atasnya itu belum selesai. Nah, itu yang dilihat oleh Mas Widi.
Jadi Mas Widi ini semakin dibuat merasa takjub dia dengan kerja kerasnya orang-orang tersebut, terus kemudian bersusah payahnya, gotong royongnya, satu sama lain ini saling mengerti, bekerja sama, kental banget. Nah itu Mas Widi takjub dengan hal itu. Mereka itu terus bekerja tanpa kenal lelah. Mereka tetap semangat. Nah ternyata kejadian yang dialami oleh Mas Widi itu ya hanya sebentar, sekitar kurang lebih setengah jam lah, 30 menitan. Dari yang itu tadi melihat orang-orang, terus kemudian dia terpisah dengan rombongan teman-temannya, terus melihat orang yang bekerja memanggul batu-batu besar sampai didatangi sosok laki-laki tadi yang berwibawa itu. Hingga kemudian akhirnya melihat ternyata itu proses pembangunan Candi Borobudur itu terjadi kurang lebih sekitar 30 menit. Hingga sampai akhirnya Mas Widi pun sadar kalau dia bukan di tempatnya sendiri. Nah maksudnya sadar apa? Tersadar kalau dia itu tersesat di alam lain, di Borobudur. Nah sehingga Mas Widi ini harus mencari jalan keluar agar dia bisa keluar dari dimensi itu. Nah sedangkan perlahan Mas Widi ini memperhatikan sekitar, tapi semuanya itu begitu sangat gelap. Mas Widi ini harus jadi dia tuh bingung. Dia pengen keluar dari dimensi itu. Dia udah sadar kalau dia di alam lain, tapi dia nggak tahu dia keluar dari situ lewat mana, jalannya mana. Nah hingga pada akhirnya Mas Widi pun melihat dari kejauhan dengan samar-samar nih gelapnya malam tanpa ada pencahayaan. Nah Mas Widi itu melihat ada sebuah gerobak kayu yang lagi berjalan. Nah Mas Widi berpedoman dengan itu. Ah ini mungkin gerobak ini menuju ke suatu tempat. Nah, akhirnya diikutin tuh sama Mas Widi. Diikutin perlahan dalam tengah gelapnya malam itu. Nah tapi lambat laun akhirnya gerobak itu hilang sama sekali, nggak ada. Maksudnya hilang, nggak tahu kemana karena terhalang oleh gelapnya malam itu. Nah di situ akhirnya Mas Widi semakin panik, semakin takut lagi. Dia mau lari ya lari kemana, mau cari jalan keluar ya di mana. Nah di situ Mas Widi sebenarnya udah sadar bahwa ada jalan setapak, cuman nggak tahu arahnya jalan setapak ini arahnya kemana. Nah karena saking paniknya, saking takutnya, dia lemes badannya, gemeteran, dan akhirnya dia blek jatuh pingsan, nggak sadarkan diri Mas Widi ini. Nah pada saat Mas Widi ini pingsan, kemudian setelah beberapa menit, sekitar ya hampir 1 jam dia pingsan, tiba-tiba Mas Widi ini mendengar suara, "Mas, mas." Ada yang berkata seperti itu, ada yang memanggil namanya, Widi, sadar Wid, bangun." Nah terus kata si Kamal nih, yang sama-sama orang Palembang, "Woi Widi, bangun kau." Nah akhirnya si Mas Widi ini sadar dari pingsannya, dia pun bangun membuka matanya. Ketika dia siuman membuka mata, ternyata memang benar, dia sudah bisa melihat kedua temannya itu. Yang pertama dia lihat itu si Rohman. Nah ketika melihat Rohman, terus satunya lagi si Kamal, dan juga teman-teman yang lain, dan di situ juga ada dosennya. Nah di situ Mas Widi merasa lega bahwa ternyata dia udah bisa keluar dari dimensi alam lain saat dia tersesat di Borobudur. Nah terus kemudian si Kamal bilang, "Wid, kalau kau udah bisa duduk, bangunlah duduk, terus nih minum air biar kau tenang." Nah terus kemudian Mas Widi ini bangun, dia duduk, terus diminumlah tuh air yang dikasih sama si Kamal, air biasa, maksudnya biar dia lebih rileks gitu loh karena habis pingsan kan. Nah jadi di sini ketika Mas Widi ini terbangun dari pingsannya, siuman, itu Mas Widi sudah berada di dalam sebuah ruangan yang Mas Widi sendiri nggak tahu itu ruangan apa, tapi yang jelas mungkin itu adalah ruangan untuk mengevakuasi, sepertinya seperti itu mungkin. Nah teman-temannya tuh dilihat sama Mas Widi itu mereka khawatir dengan kondisinya Mas Widi. Tapi ternyata nih bener, Mas Widi itu benar-benar sempat hilang. Jadi Mas Widi itu masuk ke dalam dimensi alam gaib. Yang diperlihatkan proses pembangunan Candi Borobudur itu tidak hanya sukmanya saja, enggak. Tapi ternyata memang Mas Widi itu masuk ke dalam dimensi alam gaib itu bersama dengan fisiknya. Jadi nggak cuma angan-angan atau halusinasinya atau sukmanya yang masuk, itu enggak, tapi benar-benar bareng. Karena apa? Menurut kesaksian dari teman-temannya, termasuk Rohman dan juga Kamal, memang Mas Widi ini sempat hilang. Nah, menurut teman-temannya, Mas Widi itu mulai hilang atau teman-temannya kehilangan itu udah kayak menjelang maghrib. Nah, itu udah mulai mereka kehilangan dan mereka geger kan mencari si Mas Widi ini kemana. Tapi hasilnya nihil, udah dicari ke setiap sudut
semuanya pokoknya, sampai penjaganya Candi Borobudur misalkan petugasnya itu semuanya ikut membantu nyari, tapi hasilnya tetap aja nihil. Mas Widi nggak ditemukan pada saat pencarian itu. Mereka semua panik. Tapi alhamdulillah Mas Widi itu ditemukan. Itu jam berapa lur teman-teman? Mas Widi itu ditemukan pada jam setengah 12 malam. Jadi posisi Candi Borobudur udah tutup nih. Dan teman-temannya semua yang mencari, tim ini penjaga Candi Borobudur itu memutuskan untuk melanjutkan pencarian besok di siang hari. Karena waktu udah malam juga kan. Nah itu memutuskan seperti itu. Walaupun dengan keresahan, kecemasan, kepanikan teman-temannya itu, mereka kembali mencari penginapan. Dan di pagi harinya mereka datang lagi ke situ untuk melanjutkan pencarian. Nah tapi pada jam setengah 12 malam ternyata Mas Widi ini ditemukan oleh penjaga Candi Borobudur. Jadi Mas Widi ini ketika ditemukan, beliau itu lagi tergeletak di bawah pohon yang besar di sebelah barat Candi Borobudur. Nah jadi pada kurang lebih hampir 6 jam Mas Widi ini menghilang tanpa jejak. Tapi di sini aneh karena Mas Widi ini yakin bahwa kejadiannya itu sangat singkat, maksudnya sebentar. Nah menurut perkiraannya Mas Widi, peristiwa kejadian yang Mas Widi ini masuk ke dimensi alam gaib, nah itu hanya sekitar 30 menit atau setengah jam yang dirasakan oleh Mas Widi, tapi itu ternyata hampir 6 jam dia hilang. Nah tapi di sini walaupun alhamdulillah nggak sampai yang terjadi sesuatu yang fatal, itu nggak, alhamdulillah. Dan tapi walaupun ini adalah kejadian yang menyeramkan, sisi lain misteri atau kisah horor di Candi Borobudur itu ternyata ya, kalau menurut saya pribadi, ini saya sedikit mengomentari ya lur teman-teman semua, mohon maaf nih. Walaupun itu adalah peristiwa gaib yang menakutkan bagi orang yang belum pernah mengalami atau orang biasa, itu sangat menakutkan, sangat menyeramkan. Tapi di sini ada nilai yang bermakna sebagai pelajaran. Ya gimana nggak pelajaran? Karena dalam kondisi Mas Widi ini menghilang dan masuk ke dimensi alam gaib, di situ justru Mas Widi diperlihatkan bagaimana proses pembuatan Candi Borobudur dan bagaimana guyupnya masyarakat pada saat itu, yang bangunan yang begitu menakjubkan, yang begitu besarnya. Nah itu hanya dibangun murni dengan menggunakan tenaga manusia, dan itu nggak akan bisa tanpa gotong royong yang sangat kuat. Terus masyarakatnya yang guyup, mereka saling mengerti satu sama lain, itu nggak akan bisa terjadi seperti itu bangunannya. Nah itu Mas Widi diperlihatkan yang namanya gotong royong bermasyarakat. Nah itu kan sebagai sebuah pelajaran bahwa kita ini, masyarakat Indonesia pada umumnya, itu kalau kita belajar dulu dari nenek moyang kita itu semuanya bersatu, gotong royong, saling berpangku tangan, maksudnya saling membantu satu sama lain. Itu enak gitu loh, maksudnya ada pelajaran yang sangat berharga di situ, saya ngambil dari kisah ini. Jadi kita budaya Indonesia itu memang sudah diajarkan dan sudah istilahnya ditanamkan dari dulu, dari nenek moyang kita. Apa artinya itu gotong royong, hidup bersama-sama dalam kedamaian. Nah mungkin bentuk Candi Borobudur ini ya, selain itu adalah sebagai, mungkin dulu itu tempat beribadahnya atau kuil bagi keyakinan zaman dulu, waktu itu Buddha mungkin ya. Nah itu juga sebenarnya sebagai, ini kalau saya ngambil kesimpulannya ya, itu sebagai simbol tanda bahwa bangunan sebegitu besar, sebegitu menakjubkan dengan tumpukan batu yang sangat berat, itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak guyup masyarakatnya, tidak bergotong royong. Nah itu sih sebenarnya. Nah sekian ceritanya, seperti itulah mungkin kita semuanya mudah-mudahan bisa mengambil contoh pelajaran dan juga hikmahnya dari setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita semua. Karena setiap orang pasti punya pengalamannya masing-masing, terutama di hal gaib atau misteri atau horor seperti yang dialami oleh Mas Widi. Nah kita semua ambil yang positif aja, yang baik-baik. Terus yang negatif, yang buruk-buruk nggak usah diambil, nggak usah didengerin, kalian buang jauh-jauh. Nah kurang lebih seperti itu. Nah buat kalian semua lur, teman-teman semuanya, saudaraku, dimanapun kalian berada, ini saya doakan yang udah selalu setia
mengikuti channel ini dan menonton videonya, mendengarkan ceritanya. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya. Doa yang tulus dari dalam hati, semoga mudah-mudahan menjadi dampak atau efek yang baik, yang positif buat kalian semua. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, itu semata-mata karena kekurangan dan kebodohan dari saya pribadi. Tapi apabila ada hikmah, pelajaran yang bisa diambil, itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Muthaharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.